Pernahkah kita menunggu Tuhan begitu lama, sampai hampir lelah dan ingin menyerah? Simeon dan Hana menunggu seumur hidup mereka. Dan ketika Tuhan datang, Ia datang bukan dengan kemegahan, melainkan dalam kesederhanaan seorang anak. Bacaan firman Tuhan Injil Lukas 2:22-40. Dan ketika genap waktu pentahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh serta menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Tuhan oleh dorongan roh. Ketika orang tua Yesus membawa anak itu untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menggendong anak itu dan memuji Tuhan, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang untuk menerangi bangsa-bangsa lain dan untuk kemuliaan umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asher. Ia telah lanjut umurnya, dan tidak pernah meninggalkan bait Tuhan, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga ia datang dan mengucap syukur kepada Tuhan, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Renungan masa kini Tuhan datang kepada mereka yang setia menanti Simeon dan Hana adalah gambaran orang-orang yang tidak menyerah dalam penantian. Tahun demi tahun mereka datang ke bait Tuhan, berdoa, berharap, dan tetap setia, meskipun belum melihat apa yang dijanjikan. Ketika Tuhan akhirnya datang, Ia hadir tanpa kemegahan. Tidak semua orang menyadarinya. Namun hati yang peka, hati yang setia, dapat mengenali karya Tuhan bahkan dalam kesederhanaan. Renungan bagi kita hari ini. Seringkali kita ingin Tuhan menjawab doa dengan cepat dan cara yang besar. Namun Tuhan bekerja melalui proses dan sering hadir lewat hal-hal kecil. Kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan sehari-hari. Simeon dapat berkata, "Mataku telah melihat keselamatan dari Tuhan," karena ia tidak berhenti menanti. Hana bersaksi kepada banyak orang karena ia tidak pernah meninggalkan doa. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita masih setia menanti Tuhan atau kita sudah lelah dan berhenti berharap? Doa Tuhan yang setia, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami bahwa penantian yang disertai doa dan kesetiaan tidak pernah sia-sia. Seringkali kami mudah lelah, mudah kecewa, dan ingin menyerah ketika jawaban doa belum kami lihat. Ajarlah kami memiliki hati seperti Simeon dan Hana, hati yang setia, peka, dan penuh pengharapan. Tolong kami agar dapat mengenali kehadiran-Mu dalam kesederhanaan hidup kami sehari-hari. Kuatkan iman kami untuk terus berharap, berdoa, dan taat, sampai janji-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.